Baik, kita mulai ya. Prof. Iskandar, udah siap ya, Prof? Insyaallah Baik, siap. baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih nih Bapak Ibu atas kehadirannya dan terima kasih juga buat Prof. Iskandar terutama untuk keluangan waktunya untuk bisa spending waktu ya buat bersama-sama kita. Semoga ini menjadi wasilah bagi kami semua untuk selalu ingat makna dari bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang diusung ini adalah kecerdasan spiritual nih Prof. Kalau saya boleh mengutip ya, satu ulama waktu itu bilang bahwa kalau saja kita beradu kepada kecerdasan manusia saja, mungkin setan lebih cerdas daripada kita. Tapi faktanya yang membuat kerusakan justru adalah yang lebih cerdas, sehingga kenapa perlu kecerdasan spiritual. Mungkin itu salah satu yang mungkin akan jadi tema menarik bagi kita untuk bisa belajar bersama-sama dari Prof. Iskandar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami perkenalkan, saya pikir waktunya nggak terlalu banyak, karena pasti sudah populer ya, Prof. Gimana. Kemarin mendapatkan amanah baru sebagai Wakil Rektor 4 ya Prof ya, bidang konektivitas global. Semoga amanah yang Prof sandang hari ini dan seterusnya bisa diemban dengan baik. Kita doakan sama-sama Prof Iskandar sehat selalu, sehingga bisa menunaikan amanahnya dengan mulia. Demikian perkenalan kita. Untuk waktunya kami persilakan buat Prof untuk memaparkan, sekaligus kami akan berusaha untuk menyimak dan nanti di akhir sesi kami akan bertanya kepada Prof, diskusi, semoga bisa mendapatkan pemahaman dan pencerahan buat kita bersama. Terima kasih. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Bahtiar atas pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mungkin manggilnya Akang Teteh sekalian yang ada di sini. Alhamdulillah Ya, bisa kebetulan hadir. begitu Prof, Akang Teteh Ya, memang. lebih akrab ya. Ya, Dan silakan. saya ini seperti disampaikan oleh Mas Bahtiar tadi, mengemban amanah baru sebagai WR4 yang membidangi konektivitas global, kerjasama dan hubungan alumni ya. Dan dengan alumni pada hari ini saya kira sangat baik sekali, sekaligus memperkenalkan saya sendiri. Pada beberapa event sudah bertemu ya dengan jajaran pimpinan DPP HA, kemudian juga pada beberapa event kegiatan dengan alumni tingkat fakultas gitu. Dan saya membayangkan akan makin banyak lagi kegiatan-kegiatan interaksi dengan alumni, dan tentu ini sangat baik sekali ya dalam menunjang kinerja IPB, kemudian juga kinerja ataupun pribadi saya sendiri ya, dengan berinteraksi dengan banyak orang. Saya izin untuk sharing PPT ya, sesuai tema yang diusung oleh Sudah terlihat panitia Prof, ini. tinggal Sudah terlihat ya? Sudah, silakan Prof. Sudah ya. Jadi sesuai usulan tema, dan saya terima saja gitu. Karena topik ini juga umum ya, banyak. Mungkin Akang Teteh sekalian punya banyak pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi itu bisa pengalaman di organisasi, pengalaman di administrasi ya, atau pengalaman diri sendiri ya, yang semuanya terakumulasi menjadi suatu karakter penting ya dalam menjalani kehidupan. Dan topik kali ini tentang kecerdasan spiritual dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Jadi istilahnya sangat familiar saya kira untuk bisa kita pahami, namun nanti saya akan coba kembali lagi membahas ya tentang dari sisi istilah dan sebagainya gitu. Sebagai pendahuluan, tentunya ini saya kira menjadi salah satu motivasi, ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 sesuai dengan tema kita.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya bacakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Saya bacakan artinya dari surat Al-Baqarah ayat 28 ini yang saya ambil ya untuk memulai kajian ba'da zuhur ini ya. Kita sangat beruntung sekali bisa hadir di acara ini, saya kira menyempatkan waktu di antara kesibukan yang mungkin kalau kita hitung-hitung terutama banyak untung, rugi dan sebagainya tidak jadi-jadi ya menghadiri ini, tapi dengan niat yang kuat ya, dengan kesungguhan kita bisa hadir. Dan saya sangat apresiasi kepada DPPHA yang menyelenggarakan acara ini setiap hari sampai hari ke-17 kalau tidak salah, sebagai forum ya untuk belajar juga. Saya juga pada hari ini konteksnya juga belajar gitu bersama Akang dan Teteh sekalian. Artinya saya bacakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya kira ini sudah sangat paham kita ya sejak belajar agama ya, apalagi di tingkat-tingkat TPB dulu, ingat ya, dengan responsi agama. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini dari catatan yang saya baca, ayat ini mendorong manusia agar mengerjakan perbuatan yang baik serta menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan agama. Ayat ini memberi pengertian bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang mudah dikerjakan manusia karena sesuai dengan watak dan tabiatnya. Sedang perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang sukar dikerjakan manusia karena tidak sesuai dengan watak dan tabiatnya. Kemudian manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci dan telah tertanam dalam hatinya jiwa ketauhidan. Sekalipun manusia oleh Allah diberi potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk, tetapi dengan adanya jiwa tauhid yang telah tertanam dalam hatinya sejak dia masih dalam rahim ibunya, maka tabiat ingin mengerjakan kebajikan itu lebih nyata dalam hati manusia dibanding dengan tabiat ingin melakukan kejahatan. Saya kira ini lanjutan dari makna surat Al-Baqarah ayat 286 tadi. Akang Teteh yang saya muliakan, yang saya banggakan tentunya. Jadi saya mulai dari yang dasar dahulu ini. Saya kira ini mengulang-ulang tidak apa-apa, tapi dari pengulangan itu mudah-mudahan makna atau definisi dari beberapa istilah yang terkait pada kajian ini bisa kita pahami bersama. Saya ambil sangat mudah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa definisi lainnya dari literatur. Di sini tentang kecerdasan atau intelijensia ya. Didefinisikan kesempurnaan perkembangan akal budi ya. Jadi definisinya itu sebagai ilustrasi bisa kita pahami seperti kepandaian seseorang ya, ketajaman pikiran seseorang gitu ya. Saya sendiri sering takjub ya jika mengamati beberapa rekan atau beberapa teman itu pola pikirnya itu sangat tajam ya, terstruktur, menggunakan kata-kata sampai yang dia ucapkan tersebut pesannya sampai gitu kan, pesannya sampai ya. Perlu latihan memang, tapi sebagian besar itu mungkin tersimpan ya dalam karakter individu orang tersebut ya, punya talenta yang kuat dalam berbagai bidang ini.
saya banyak kagum ya terhadap teman-teman juga, Akang Teteh di alumni juga pada saat kita berdiskusi gitu dengan sangat terstruktur gitu. Kemudian definisi yang kedua tentang spiritual ini tentunya ini berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan ya. Ada rohani, kemudian batin ya. Saya kira spiritual ini bisa kita definisikan juga dalam banyak hal ya, dalam kegiatan keagamaan misalkan. Kemudian definisi yang ketiga tentang kapasitas atau posisi. Ya, di sini juga ada peran ya. Banyak sekali kita gunakan sehari-hari saya kira kata-kata ini ya. Misalkan pada saat ditanya oleh wartawan gitu kan, oh itu bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu ya. Walaupun dia bisa menjawab tentang hal itu. Sebagai contoh, ilustrasi sangat mudah. Di sini misalkan saya dapat berenang sejauh 200 meter dalam 50 detik ya. Oke, berenang 200 meter dalam 50 detik, kita bisa bayangkan kalau di kolam renang. Kemudian ada istilah atau definisi lain dari kapabilitas sesuai dengan tema pada siang ini. Kapabilitas adalah kemampuan atau kecakapan, di sini ada dua kata ya, dalam melakukan sesuatu. Ya, kemampuan atau kecakapan dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini dikaitkan dengan berenang, misalkan tadi, oke, saya dapat berenang 200 meter dalam 50 detik. Jadi ada ukurannya gitu ya. Kapasitas itu ada ukurannya, kapabilitas juga ada. Jadi di sini contohnya saya dapat memperbaiki kapasitas berenang sejauh 200 meter dalam waktu 40 detik. Jadi 10 detik lebih cepat ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kapasitas seseorang itu jika ditingkatkan bisa memperlihatkan kapabilitasnya ya. Tentu ini tidak serta-merta bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dengan syarat ada apa term and condition-nya ya, misalkan latihan yang lebih baik ya, atau latihan yang lebih sesuai. Ini banyak sekali yang bisa dilakukan ya, misalkan mengganti pelatihnya mungkin ya, itu juga. Kemudian latihan dengan rutin sehingga kemampuan ataupun tadi kapasitasnya bisa ditingkatkan gitu kan. Banyak contoh-contoh lain dan di IPB saja salah satu contoh ini. Masalah pengukuran kapasitas dan kapabilitas suatu institusi gitu kan ya, melalui berbagai macam indikator yang ditentukan. Indikatornya saya kira indikator yang sudah sertifikasi oleh lembaga lain. Jadi di sini misalkan perjalanan IPB dalam perankingan universitas. Ini ada kurun waktu 10 tahun gitu kan. Dari gambar ini, jadi kapasitas kapabilitas itu bisa suatu organisasi, bisa juga secara individu ya, Akang dan Teteh sekalian. Dari 2014 kita lihat kita berusaha terus untuk mencapai kriteria dan indikator yang diinginkan ya, dari mungkin paham tentang reputasi akademik, kemudian reputasi employer atau pemberi kerja. Di situ juga ada internasionalisasi, kemudian juga ada jumlah mahasiswa asing, kemudian jumlah publikasi, jumlah sitasi, jumlah dosen per mahasiswa, banyak sekali kriteria dan indikatornya. Saat itu dari tahun 2014 sampai 2017-18 itu ada suatu kondisi di mana kita sudah berusaha keras dengan arahan pemimpin ya. Kebetulan pada saat itu saya menjadi sebagian kecil dari tim ini. Kayaknya agak berat nih IPB itu untuk moving ya ke level lebih tingginya gitu. Kita konsultasikan dengan para penasihat yang ada di kementerian juga. IPB ini kan pertanian gitu bidangnya, tidak seperti universitas lain yang punya fakultas kedokteran, punya fakultas teknik, punya fakultas hukum, punya fakultas sosial politik ya. Kita dari 54 bidang ilmu di QS itu IPB mungkin hanya kuatnya di 5 gitu ya, 5 bidang ilmu: kehutanan,
pertanian, lingkungan, ilmu-ilmu biologi misalkan itu ya, ilmu kelautan dan sebagainya. Dan memang kita hampir putus asa juga tuh, excuse juga, kayaknya agak berat melompat gitu kan. Kita bandingkan dengan perguruan tinggi berbasis pertanian lainnya juga kan. Situasinya hampir sama, Kasetsat University, kemudian juga kalau Universitas Pertanian UPM, Universitas Putra Malaysia, dia udah menjadi Comprehensive University, tapi sebelumnya adalah universitas berbasis pertanian. Namun dengan adanya arahan, kemudian prasyarat tertentu, IPB kembali semangat untuk melanjutkan proses-proses ini dengan berbagai macam strategi dan program ya. Disusun Renstra yang baru, terjadi peningkatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pengalaman 10 tahun ini saya kira sangat luar biasa bagi suatu organisasi ya. Dari tahun 2018 terjadi sempat turun kita, apalagi kalau udah turun kan tidak down sih, cuman wah memang ini agak berat ini kayaknya. Kemudian naik kembali satu band, kemudian dengan tentunya kerja bersama kapasitas organisasi tersebut ya, yang dalam hal ini IPB akhirnya bisa naik setiap tahun itu hampir 150 tingkat gitu ya. Di sini tadi kondisi yang ditambahkan ya dari kapasitas yang ada, dan termunculkanlah ya kapabilitasnya IPB itu. Dan pada hari ini alhamdulillah sesuai dengan target dari Kemenristek Dikti ya, IPB sudah masuk top 500. Emang ditargetkan harus masuk top 500 dan hanya ada 500 universitas. Capaian ini bukan tanda kutip pepesan kosong gitu, tetapi menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan gitu ya. Itu bisa dilakukan. Tadinya selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun ya bergelut di sini gitu, akhirnya ada suatu titik di mana kita bisa melompat, bukan melompat yang sangat jauh, tapi meningkat gitu, atau pindah ke level lain, level 600-an, dan dari situ semangat mulai tumbuh dan sebagainya hingga saat ini 449. Dan ini harus kita jaga terus ya. Seperti dilaporkan kita bisa berpindah dari sebanyak 252 places, jadi menggeser universitas lainnya dalam 10 tahun. Jadi 5 kali kita sempat jatuh juga. Jadi jatuh bangun itu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan karir kita, dalam perjalanan usaha kita, bisnis kita itu terjadi. Ya, ini kita alami sendiri ya, kita alami sendiri. Jadi itu jangan patah semangat ya, agar kita terus melakukan yang terbaik, Nah, secara ringkas tentunya bagi Bapak Ibu sekalian yang belajar ilmu-ilmu manajemen, kemudian ilmu organisasi, saya kira ada definisi-definisi ini yang jangan dicampur adukan gitu posisinya. Jadi kalau abilitas itu ya saya nyebutnya saya dapat berenang gitu kan. Nggak tahu berapa jauh dia bisa berenang gitu kan. Ya, saya dapat membaca Al-Quran ya, seberapa fasih dia juga itu tidak perlu ada ukurannya gitu kan. Saya dapat berenang, tapi kalau udah kapasitas nanti sebenarnya urutannya kapasitas dulu, kemudian kapabilitas, kemudian kapasitas dan kapabilitas ini jika ditambahkan gitu bersama-sama tadi menjadi suatu kompeten, orang yang sangat kompeten untuk, atau organisasi yang sangat kompeten, atau seorang individu yang sangat kompeten untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan keahliannya gitu kan. Dan dari kompetensi itu delivery-nya ya, hasilnya itu ada jelas sesuai dengan standar yang diinginkan ya, sesuai standar ataupun kriteria yang diinginkan gitu kan. Nah, menjadi seorang individu, menjadi suatu organisasi ya, kita perlu kompeten saya kira ya,
Kalau sekarang ukurannya banyak, saya kira melalui berbagai macam sertifikasi profesi ataupun dan sebagainya, organisasi juga disertifikasi ya, sehingga hasilnya atau outputnya itu sesuai harapan ya, sesuai harapan. Jadi secara ringkas, kapabilitas plus kapasitas atau kapasitas plus kapabilitas itu adalah kompetensi. Jadi orang yang kita akan tenang jika memberikan suatu pekerjaan kepada orang yang kompeten. Bisa tidur nyenyak gitu ya, bisa tidur nyenyak. Apalagi kalau di situ sudah dikaitkan dengan berbagai macam investasi. Saya kira ini ringkas saja. Kemudian kalau di organisasi, saya kira suatu organisasi ini komponennya, ragam komponennya ya. Kalau mulai bekerja dengan ini, saya kira sangat baik pada saat kita ingin memperbaiki kapabilitas. Kemudian juga tentunya yang sangat diharapkan ke depan adalah produktivitas baik kita secara individu, kemudian secara individu kumulatif dalam suatu organisasi, termasuk juga organisasi HIPB yang saya kira sangat besar ya, sudah mulai membuka cabang di luar negeri ya, dan ini jika terjadi suatu critical mass dari organisasi ini, delivery yang dihasilkan ya akan memberikan dampak yang sangat luas ya, baik bagi anggotanya juga bagi stakeholder lainnya ya. Dan di awal video ini kita melihat juga upaya-upaya yang dilakukan ya untuk bisa membantu para pensiunan juga, itu kami sangat menghargai, sangat respect terhadap ragam usaha yang dilakukan oleh teman-teman yang ada atau akang dan teteh yang ada di menjadi pengurus, menjadi anggota dan lain sebagainya. Jadi tentunya ini sangat generik bidang ini, ada sumber daya, kita berinteraksi dengan staff member kita, kemudian ada infrastruktur, kita punya teknologi apa, punya finance apa. Tanpa sumber daya ini tidak akan bisa dieksekusi. Dan tentunya sangat penting kita punya leader yang kuat di sini ya. Kita masing-masing adalah seorang leader, seorang pemimpin ya, yang bisa nanti membedakan mana keputusan-keputusan yang strategik atau keputusan-keputusan yang mungkin bisa ditunda dahulu dalam rangka menggerakkan organisasi. Kemudian program dan proses-prosesnya tentunya, serta sangat penting adalah jejaring ya, networking dan linkage ya. Kalau networking itu jejaring, kalau linkage itu adalah tautan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari level individu saya kira banyak modelnya. Ini ada satu paper yang saya baca kemarin untuk kira-kira apa saja yang dari hasil systematic review gitu kan, traits atau karakter baik interpersonal maupun intrapersonal, dan juga termasuk teknikal ya. Biasanya knowledge, skill, dan attitude gitu kan, 3 itu aja yang kalau untuk lulusan suatu perguruan tinggi gitu. Ternyata banyak karakter lain yang juga diperlukan agar individual capacity itu bisa ditingkatkan lagi gitu kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini contoh atau resume dari kapasitas suatu individu ataupun suatu organisasi. Nah, di mana peran kecerdasan spiritual ini ada definisinya ya, yang merupakan bagian penting dari kecerdasan, yang merupakan menjadi dasar untuk kecerdasan lainnya. Kita mengenal ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional ya, dan kecerdasan spiritual ini jika kita lihat di sini definisinya, saya kira kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia ya, atau makhluk lain dan alam sekitar, berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kembali ke ketuhanan di situ, kita merasa dekat ya atas suatu kejadian yang kita alami ya, baik kejadian lampau, dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi atau kejadian ke depan ya.
Kemudian kecerdasan spiritual ini menurut definisinya Johar untuk kemampuan untuk mendapatkan atau solusi yang kita hadapi ya, dan menyelesaikan masalah dalam hidup, serta mampu menjelaskan semua hal yang telah dilakukannya untuk kebijaksanaan realisasi diri. Kita sebagai individu tentunya punya target-target yang kita hadapi, yang kita tujukan. Ini hampir definisi yang tadi definisi bahasa Inggrisnya saja, bahwa kecerdasan spiritual ini juga kemampuan ya untuk mengakses atau makna yang lebih tinggi ya, nilai, kemudian tujuan, kekonsistenan terhadap tujuan, serta aspek-aspek yang tanpa kita sadari ya, yang tercermin dalam diri kita untuk ataupun agar kita bisa hidup lebih kaya dan lebih kreatif ya. Contoh-contoh atau tanda-tandanya di sini dijadikan contoh, misalkan selalu berpikir out of the box ya, dalam konteks positif gitu kan. Kemudian rendah hati gitu kan ya. Kemudian dia bisa mengakses energi di luar atau di atas ego pribadinya gitu kan. Kepentingan diri sendiri, luar kepentingan diri sendirinya, ataupun day-to-day concern gitu kan. Jadi di luar itu. Ini definisinya, dan kalau dilihat dari diagram ini, saya kira spiritual quotient atau kecerdasan spiritual ini merupakan prasyarat ya agar kecerdasan lainnya bisa berfungsi secara efektif ya, agar kecerdasan lainnya bisa berfungsi secara efektif. Kalau kita gambarkan di sini sangat simpel, saya kira menjadi foundation gitu, necessary foundation. Bisa kita bayangkan kalau fondasinya tidak kuat juga Bapak Ibu Akang dan Teteh sekalian. Di sini secara simpel, kalau kita bicara kecerdasan intelektual itu apa yang dia pikirkan gitu ya, emosional apa yang dia rasakan. Kemudian kalau kecerdasan spiritual itu saya ini apa gitu kan, sebagai seorang pribadi atau bagi suatu organisasi ya. Jadi memikirkan diri sendiri dalam konteks ini juga, melihat ke diri sendiri dalam konteks ini juga menjadi sangat penting. Jadi Akang dan Teteh sekalian, ini beberapa akar kecerdasan spiritual yang saya sitir dari Dr. Faiz gitu. Yang pertama adalah kesungguhan ya. Ya, ini sangat penting kesungguhan ini, atau niat ya. Adanya kesungguhan untuk membangun kecerdasan spiritual itu penting. Nah, ini kita bisa jadikan bahan ya untuk introspeksi diri kita ya. Jika tidak niat ataupun kesungguhan yang serius, maka akan sulit untuk membangun kecerdasan spiritual ya. Jadi dimulai dengan kesungguhan, dengan niat ya. Karena kita tahu kita semua ini saya kira belajar terus dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih cerdas ya, khususnya lebih cerdas secara spiritual. Ketercerahan atau enlightenment di sini, adanya ketercerahan terhadap sesuatu dapat menumbuhkan kecerdasan spiritual. Ini sebagai contoh, misalnya saat belajar merasa senang dan asik, tidak terbebani ya, itu artinya telah berada dalam kondisi tercerahkan ya. Kita dalam sehari-hari juga sering minta nasihat ke orang agar, atau mohon pencerahan ya, sehingga itu adalah orang yang sangat baik sekali jika banyak berdiskusi atau komunikasi dengan pihak lain yang tentu ilmunya lebih tinggi. Kemudian ketuhanan, adanya keyakinan yang kuat akan Tuhan yang Maha Esa hingga itu dapat membangun kecerdasan spiritual.
orang yang memiliki kecerdasan spiritual selalu menghubungkan atau mengaitkan segala sesuatu dengan Tuhan, dengan kejadian-kejadian yang dihadapi diri sendiri ataupun orang-orang lain. Sangat penting saya kira pengalaman ini yang setiap orang mempunyai pengalaman diri masing-masing yang dapat dibagi ya menjadi dua bentuk ya, terutama pengalaman luar biasa dalam bentuk ilmu pengetahuan ataupun juga dalam bentuk yang terkait dengan trauma gitu kan. Dalam bidang iptek saya kira banyak contoh-contoh ya, dengan mungkin para dosen, para peneliti dan sebagainya itu merasa ilmunya itu selalu makin kurang terus ya. Jika seorang mahasiswa udah penelitian menghasilkan sesuatu yang baru bagi dia gitu kan. Dan ini tentunya akan menambah ya kecerdasan spiritual dosen, peneliti ataupun tidak hanya itu, seorang bisnismen juga bisa. Pengalaman luar biasa dalam bentuk trauma juga dapat membantu yang bersangkutan agar lebih dekat untuk meningkatkan kecerdasan spiritual ya. Yang terakhir saya kira ini interaksi sosial. Saat ini kita juga sedang berinteraksi sosial saya kira. Dengan adanya tayangan di awal juga langsung muncul kepedulian ya. Sesama manusia, sesama makhluk sosial ya. Dan ini juga akan menambah atau membangun atau bahkan memperkuat kecerdasan spiritual seseorang. Ini slide terakhir dari makalah yang ditulis oleh Sudi dan kawan-kawan gitu dalam konteks kecerdasan spiritual menurut perspektif hadis ya. Di makalah ini disampaikan bahwa dari hasil analisis kajian elemen kecerdasan spiritual, hal-hal berikut ya, seperti tadi takwa, kemudian rasa cinta yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kemudian keyakinan diri sendiri. Jadi, nah yang sangat penting juga ini terakhir nih, mempunyai kesabaran yang tinggi ya. Jadi kita hadir di majelis kajian ini juga membutuhkan hal-hal ini gitu. Dan semoga apa yang saya sampaikan secara singkat mungkin masih bersifat generik dan belum sangat mendalam, sesuai juga dengan kapasitas saya gitu, bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir, terutama pada diri saya sendiri. Demikian Mas Bahtiar yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih nih Prof. Iskandar. Saya sih menyimak dengan baik. Ada banyak di kepala saya pertanyaan sebenarnya sambil menunggu yang lain, tapi yang nempel Prof di kepala saya itu ternyata kita tuh kan punya potensi untuk bisa berbuat baik dan berbuat buruk ya di depan halaman tadi ya. Nah itu kalau aslinya kan kalau lihat keterangan Prof di slide awal itu justru potensi secara fitrah tuh kita cenderung untuk berbuat baik dan lebih mudah ya daripada yang. Nah, tapi kenapa nih kira-kira kok rasanya sekarang nih kalau mau terawih kok selalu dilingkupi perasaan ngantuk ya. Jadi kok jadi kebalik nih kenyataannya nih Prof. Nah, mungkin bisa dibantu dulu sebelum saya sambil mengumpulkan rekan-rekan yang sedang bertanya nih Prof. Itu mungkin pertama. Saya kira sama dialami oleh kita juga gitu kan ya. Jadi berarti kita perlu lebih cerdas lagi nih Pak Mas Bahtiar secara spiritual ya. Memang itu saya sendiri juga mengalami tentunya hal tersebut ya. Tapi pada saat sudah pada suatu titik itu kan kita mencoba untuk yang tadi sampai di slide terakhir juga disampaikan gitu ya. Bahwa memang itu kita harus bisa mengalahkan tadi hal-hal yang tidak baik tersebut ya, dan dengan hal-hal yang baik yang tentunya lebih banyak ya, yang lebih banyak yang kita potensinya ada di kita lebih banyak, dan itu insya Allah bisa ya dilakukan gitu ya. Saya kira pengalaman pribadi juga bisa membaca, terutama membaca Quran misalkan gitu ya, aduh masih berapa lembar lagi, itu kan kadang suka ada goda-godaan begitu ya, tapi kita harus kembali lagi kan di suatu titik di mana kita bisa menyelesaikan itu, kembali lagi kita ya
tadi hidup disampaikan di media sosial juga, Mas udah Walnek ya, di antara kesibukan kita yang saat ini banyak itu, sempatkanlah ya hadir di forum-forum yang begini ini. Ya, dan itu saya kira tahapan untuk kita bisa menjadi lebih cerdas lagi secara spiritual itu, Mas. Tetap semangat, saya kira itu ya. Ya, terima kasih, Prof. Nah, ini salah satu tadi, Prof, pesan mengenai kecerdasan spiritual itu adalah peduli kepada orang lain. Ya, Dan ya, alhamdulillah nih, Prof, bahwa ya. ternyata salah satu bentuk kepedulian kita ini, tali kasih pensiunan dosen dan pendidik, sampai dengan hari ini, Prof, itu sudah 95 juta, Prof. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ya. Iya, nah, sementara kita punya itu 94, sekian ya, menjelang 95. Jadi kita targetkan 300 juta, tapi kalau ngeliat jumlah harinya dengan run rate-nya, kayaknya bakal menyentuh angka 600-700 juta nih, Prof, sampai dengan ini udah dari 28 dari awal ini ya, Ramadan ya, Mas. Dari Bahtiar, awal Ramadan, Bro. Dari awal ya, Ramadan itu kita kumpulkan targetnya 300, tapi baru hari seminggu pertama juga belum, udah sepertiga. Bukan main. Jadi kemungkinan bisa 900 sampai 1 M-an. Moga-moga nanti kita bisa kumpulkan sebanyak itu dan kita bisa salurkan nanti ke apa namanya, orang-orang yang pernah berjasa ya buat hidup kita, sehingga sampai pada posisi kita hari ini. Baik, ini ada orang yang siap bertanya nih, Bu Yani atau Kang Yani nih? Mangga, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, itu Teteh, mangga Teh Yani. Teh Yani, mangga. Teh Yani, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya error, Pak. Izin bertanya nih, Pak. Kan tadi Bapak bilang ya bahwa ketika seseorang punya kecerdasan intelektual yang melebihi orang lain nih, Pak, otomatis kapabilitas dan kapasitasnya pun akan lebih tinggi. Ini kayaknya sih individual ya, Pak ya. Tapi kan kadang-kadang hal tersebut nih, Pak, yang mampu atau bisa menyebabkan timbulnya rasa sombong, tinggi hati atas kemampuannya tersebut, Pak. Yang ini saya tanyakan, apakah ada kiat-kiat khusus, Pak, untuk menyelaraskan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual? Itu, Pak. Iya. Terima kasih Teh Yani ya, Teh Yani ya tadi ya. Yani, Pak. Ya, Teh Yani ya. Terima kasih atas ya, ini tentunya masing-masing individual punya karakter masing-masing gitu ya, yang memang pada saat dilahirkan tuh berbeda-beda kan, berbeda-beda. Dan salah satu hal yang sangat penting juga adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman yang dirasakan seseorang itu gitu kan, itu akan juga tadi disampaikan menjadi salah satu akar ya, untuk misalkan tadi menghilangkan semua orang itu, apalagi dengan kehidupan di media sosial ini ya, itu kalau udah post itu kan waduh ya, memang harus dipikirkan di situ sebagai ajang latihan gitu ya, dibaca lagi gitu kan apa yang kita posting tersebut gitu kan, sehingga menjadi sesuatu hal yang netral jika orang membaca tersebut ya, dan informasi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat oleh mereka gitu aja, menulisnya gitu ya, bermanfaat secara positif gitu, tidak bukan karena ria ataupun sombong ya yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan itu bisa menginspirasi orang lain gitu kan. Oh, idenya bisa, oh ini baik dan buruk. Dan itu saya kira mulai dilatih ya, ini ya dari diri kita sendiri ya, dengan tadi beberapa akar ataupun dasar yang fondasi agar kita ya bisa melewati fase tersebut ya. Masing-masing bisa melakukan self evaluasi saya kira ya. Apakah saya sudah kita teruskan menuju ke arah sana kan? Kita terus menuju ke arah suatu titik kecerdasan di mana kita bisa tadi kombinasi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, terutama yang sangat berat juga ini adalah emosi gitu ya.
gampang mohon maaf gampang marah, gampang sangat reaktif, berpikir negatif gitu ya. Ada tentunya itu bisa diperbaiki saya kira. Saya kira itu Teh dari saya ya. Kembali ke diri kita sendiri tadi untuk bisa ini. Ya, Matur nuhun, Prof. Iskandar. Ya, jadi saya tadi itu menyimak itu what I think, what I feel, what I am ya yang terakhir ya, seingat saya. Ternyata itu kecerdasan sosial tuh pada level what I am ya. Saya tuh diri kita sendiri ya. Iya, ya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan Prof. Di chat itu kalau konteksnya di dunia maya sekarang, ini interaksi seperti apa sebenarnya yang bisa membangun kecerdasan spiritual? Karena mungkin challenge-nya berbeda ya, Prof. Kalau Prof mau menanamkan value kepada anak bisa dinner, ketawa, ke kawan bisa sambil ngopi. Tapi kalau lewat dunia sosial medsos itu dunia maya gimana tuh Prof cara interaksinya gitu supaya bisa meningkat kecerdasan spiritual kita. Silakan Prof. Iya, ini saya kira dengan adanya kemajuan ICT ya saat ini ya, saya pernah baca buku, saya ada bukunya mungkin pada abad ke-21 ini kan, menurut buku tersebut artificial intelligence itu akan merubah. Udah dituliskan itu AI ya. Di situ hanya ada dua bidang keilmuan mungkin ya yang ke depan akan banyak mempengaruhi hidup kita, termasuk di media sosial tersebut ya. Yang pertama itu artificial intelligence, atau ini dalam konteks besarnya information technology ya, teknologi informasi ICT. Salah satunya itu AI, ada machine learning dan sebagainya. Yang kedua itu adalah bioteknologi gitu kan, biotech ya. Itu hanya dua ilmu itu dia ke depannya akan, dan sekarang sudah dirasakan ya. Kemudian November kemarin sudah muncul, jadi ada tadi kecerdasan intelektual ya, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya, dan ada kecerdasan buatan ya, artificial ya, atau kecerdasan artifisial ya, yang November kemarin di Davos itu pada saat World Economic Forum kan diluncurkan, didiskusikan tentang kita bertahun-tahun menggunakan Google, platform Google dan sebagainya gitu ya, kecerdasan buatan, suatu model ya, mungkin udah mulai mencoba-coba yang namanya ChatGPT ya, Mas Jaswanto ya, munculnya ChatGPT itu kan ya, dia bikin ribut. Langsung dicoba Prof itu Prof. Iya, baru 3 bulan ini ya, jadi di Davos itu disampaikan gitu kan. Jadi sebenarnya di media sosial dimanapun juga itu oke, banyak sekali informasi, dan salah satu rekomendasi ataupun sarannya itu jadikanlah semua informasi itu jadi kopilot kita saja gitu kan. Tetap kita diri sendiri kita yang harus bisa mengendalikannya. Arah kita kemana, jangan mengikuti dia gitu kan ya. Jadi jadikan AI ini kan terus sekarang bekerja ya, nanti sudah ada chat, mungkin nanti suara muncul gitu kan ya. Suara kan, tinggal suara ya, voice gitu kan, tinggal voice juga kan, yang bisa kita ngomong aja langsung dijawab langsung oleh dia gitu kan. Jadi kita udah bisa komunikasi. Sekarang kan kita masih melakukan chatting dengan dia gitu ya, chatting kan, hai gitu kan. What can I do, dia jawab langsung gitu kan. Karena mesinnya kan jalan terus ya, ya karena mesin kan itu ya. Coba ngedownload itu. Anda tahu Mas Bahtiar, kenal nggak dengan Mas Bahtiar? Oh, saya tidak tahu gitu kan. Pasti ngejawab ya. Jadi udah 24 jam tidak ada lelahnya dia, dan programmernya terus memperbaiki bug dan yang ada dan sebagainya itu. Nanti tinggal dislotkan ke robot aja kan gitu ya, tinggal kalau di plug in kan aja kan artificial intelligence itu ke robot itu, kita sangat cepat ini mungkin 5-10 tahun lagi akan jadi itu jadikan di media sosial, jadikan oke, informasi kita serap,
ya kita tetap harus diri kita sendiri yang bisa mengendalikan arah dan tujuan kita tersebut ya. Jadi di situ ini baru itu contoh yang sangat revolusioner saya kira yang kita hadapi saat ini, kecerdasan artifisial gitu ya. Dan kita harus siap dengan itu ya. Tentunya itu jadi di samping nanti nih mungkin dia hanya di samping kecerdasan intelektual posisinya gitu kan sebagai autopilot kita, tetap landasannya adalah kecerdasan spiritual. Itu menambah kecerdasan spiritual kita itu jika kita jadikan dia sebagai kopilot kita ya dalam menjalani berbagai macam aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan saat ini. Iya, terima kasih nih, Prof. Kami lanjutkan lagi nih, Prof. Nah, ini pertanyaannya nih malah lebih basic nih, Prof. Ini negara kita sebenarnya sungguh-sungguh nggak mau benerin kecerdasan spiritual nih. Katanya soalnya pelajaran agama aja udah mau dihilangin katanya, Prof. Gimana, monggo, Prof? Aduh, ya. Memang sangat penting ya kalau kita lihat tadi ya. Harusnya sih sungguh-sungguh gitu kita siapkan ya. Jangan berubah-ubah lagi gitu kan ya. Tadi salah satu yang sangat penting itu konsistensi itu kan. Kita seorang yang cerdas spiritual sangat tujuannya itu tadi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah abiding purpose gitu ya. Jadi tujuan kita itu jangan berubah-ubah lagi gitu kan ya. Mau begini, mau begitu dan sebagainya. Jadi makna kemudian nilai gitu ya, tujuan tadi gitu kan menjadi sangat penting sekali. Itu harus menjadi foundational, necessary foundation ya tadi disebutnya atau precondition ya untuk kita bisa cerdas lagi ya. Ya kalau kita amati di berbagai negara gitu, terutama kita orang yang agama Islam ini sebenarnya sangat senang ya, kita bangga ya, senang ya kalau dalam berdiskusi dengan mereka ya. Saya bilang mohon maaf saya harus sholat dulu gitu kan. Bagi mereka kan nggak ada itu, kerja terus gitu kan, ya menyisihkan waktu untuk ini gitu kan. Dan kita syukuri kondisi tersebut ya, terutama pada saat kita berinteraksi dengan mungkin di tempat lain tuh oke lah kecerdasan intelektualnya yang diperkuat gitu kan sama ini, tapi spiritualnya kurang. Kalau di level SMP itu ada pengukuran kecerdasan intelektual untuk literasi, matematika dan sains gitu kan, itu hanya satu penilaiannya. Itu jawaban saya Mas. Jawaban saya kira ya inisiatif masyarakat saya kira sangat penting ya. Saya kira terus kita lakukan dari level keluarga gitu kan ya, kemudian rukun tetangga, kemudian dalam ya seperti kita ini dalam himpunan alumni ya, dan lain-lain itu menjadi kekayaan yang ada di Indonesia saya kira. Jadi ada salah satu profesor Jepang itu bilang ke saya gitu ya. Saya ingin mahasiswa saya itu seperti mahasiswa Indonesia gitu kan. Itu nggak tahu apa bedanya ya. Mereka dididik sangat bagus juga gitu. Tapi ini profesor ini bilang, profesor di Osaka gitu. Saya want my student is like yours, like Indonesian student ya. Itu anak-anak terbaik kita yang lagi sekolah di luar negeri gitu. Karakter itu sosialnya itu siap menolong, tidak keberatan, selalu menjawab orang kalau bertanya gitu ya. Ya, insya Allah generasi-generasi ke depan ini dengan kehidupan yang kondisi yang sangat lebih baik mungkin pada saat saya dulu beda dengan sekarang ini. Saya mengamati ya proses-proses itu. Sekarang ini akses kemana dan sebagainya ya di sekitar komplek rumah kita, dan mudah-mudahan bisa terus konsisten ya negara kita. Sampai ada seorang profesor di universitas yang sangat bagus juga bilang, dia mungkin membandingkan dengan bimbingannya dia yang orang asli situ ya,
beda katanya. Saya ingin seperti anak Indonesia gimana? Wah, saya bilang itu susah kan, itu dari kecil proses pendidikan yang katanya menurut mereka itu bagus ya, dan sebagainya. Saya kira itu Mas Bahtiar komentar saya. Baik, baik. Nah ini Mas Mohon maaf, Bahtiar tadi fix ada ya? telepon Oh ya, masuk, oh ya, jadi silakan nge-freeze ya silakan. karena pakai ini Oh, mobile, oh iya betul. pakai Oh, harus lagi mode ada ya. Pak. Mohon maaf ya. Terima kasih nih, Prof. Tapi saya harus ada satu pertanyaan lagi. Saya khawatir nanti beliau kecewa nih, ya, udah ngacungkan jari untuk bertanya. Ada Bu Erdalinda ini. Nah, beliau mau nanya langsung, tapi kelihatannya udah di chat juga. Kenapa di diagram individual level capacity itu di lingkaran intrapersonal, attitude itu paling bawah, sementara Oh, confidence paling atas nih gitu. Kenapa oh iya. bukan attitude yang diutamakan gitu, Prof? Iya. Moga Saya kira pertanyaan terakhir sebenarnya. iya, saya kira itu tidak ada urutannya. Setelah saya baca paper itu, memang dia hanya merangkum merangkum apa Hmm. keyword saja dari berapa puluh paper gitu yang muncul ya. Kemudian di pack dalam satu. Tentunya kita bisa lihat bahwa apa attitude itu sangat penting kan, lalu knowledge, skill, attitude ya kita udah paham semua. Saya kira itu Bu, dari apa simpulan systematic review yang dilakukan untuk melihat apa individual capacity dari makalah yang ditulis tersebut ya. Saya kira itu. Ya. Saya kira Iya, attitude sangat penting ya. Demikian, Mbak. ya, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati, sesuai dengan janji saya tadi di depan, ada penanya terbaik, maka akan diberikan saldo GoPay, Prof. Saldo GoPay-nya itu Rp100.000. Penanya terbaiknya adalah yang bertanya mengenai tadi, sungguh-sungguh nggak negara ini memperbaiki itu TNI. Silahkan nih, tadi saya lupa deh penanyanya itu. Yang menangkan silahkan menghubungi panitia, itu ada nomor handphonenya, nanti akan diberikan saldo GoPay ya. Uang elektronik lah, belum tentu GoPay ya, bisa dimanapun. Alhamdulillah ya. Iya, syukur-syukur habis menang ini disumbangin lagi buat hadiah buat itu. Takados. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Abi Erik yang menangkan ya. Alhamdulillah kita sudah itu malah setuju langsung untuk Takados lah, bener kan? Saya juga langsung takados nih Mas Wah, Bahtiar nih. alhamdulillah. Jadi Uni Eni sama Uni Prima, mangga itu di follow up. Ya, Oke. ya, ya, Kemudian untuk besok kita akan ketemu dengan Prof. ya, Ois ya. ya. Jam yang sama, judulnya Perlindungan Keluarga dari Ancaman dan Bencana Sosial. Baik, Akang Teteh yang saya hormati, kami haturkan terima kasih atas waktu yang sudah bersedia untuk ngikut, terutama Prof. Iskandar ya, Prof. Sudah bersedia untuk meluangkan waktu bersama kita. Kemudian kami doakan semoga Prof untuk selalu sehat, ya, jadi supaya Amin, tetap amin. beraktivitas. Kemudian saya nggak nyiapin pantun apa-apa sih, Prof. Tapi yang nempel Ya, di kepala saya tadi itu salah satunya adalah ternyata untuk punya kecerdasan spiritual itu harus punya ketercerahan, kata Fakhrudin Faiz. Kesukaan merasa asik ketika belajar. Nah, harapannya hari ini saya diberikan kesempatan, alhamdulillah, untuk belajar dan mulai suka dengan apa yang kita pelajari. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga bisa nuhun Akang Teteh sekalian, dipraktekkan ya. atur nuhun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Iskandar. Terima kasih. Terima kasih Pak banyak. Indika tadi saya lihat. Luar biasa ini Atur Ustaz nuhun. Iskandar nih. Luar Yuk, biasa. alhamdulillah. Terima kasih Prof. Yuk. Iskandar. Mas Terima kasih. Bastian, Yuk. terima kasih Yuk. Mas Bastian. Terima kasih. Kami Kalau pamit Prof. sudah. Iskandar yang bicara, Mas. Pamit ya. Oh.
ngambil aja katanya Pak.